Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Widya Klearista, NPM 2751006 dari kelas 4A Pengelolaan Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pada mata kuliah Manajemen Retail dan Digital Marketing tentang materi Stock of Name produk retail. Jadi di sini saya mengambil produk retail tentang komputer. Jadi untuk materi awal di sini kita akan membahas tentang pengertian stock of name. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari stock of name? Stock of name adalah kegiatan-kegiatan penghitungan persediaan barang dagang yang ada di gudang, di mana dalam kegiatan tersebut akan mencocokkan nilai persediaan yang tersedia secara fisik yang ada di gudang dengan nilai baku persediaan yang ada di laporan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tujuan stock of name. Tujuan dilakukannya stock of name adalah untuk mengetahui secara pasti dan akurat mengenai persediaan yang ada di dalam catatan pembukuan dan yang ada di gudang, apakah benar-benar sama nilainya atau malah ada selisih kelebihan atau kekurangan persediaan barang dagang. Kemudian selanjutnya yakni fungsi dan manfaat stock of name. Yang pertama, mengetahui apakah barang yang tersedia di gudang sama dengan catatan pembukuan yang ada di laporan. Yang kedua, dapat minimalisir terjadinya penyimpangan atas persediaan. Kemudian yang ketiga, dapat segera melakukan tindak lanjut apabila ada barang yang hilang atau rusak atau barang yang tidak layak untuk dijual. Kemudian yang keempat, mengetahui persediaan tahun lalu dan tahun sekarang sehingga dapat menganalisa perkembangan perusahaan. Yang kelima, mengetahui arus masuk dan keluar persediaan barang. Dan yang terakhir, mengetahui kondisi persediaan barang yang sesungguhnya. Materi yang keempat ini tentang jenis-jenis stock of name. Jadi jenis stock of name ini ada 3. Yang pertama, periodic stock of name, yang kedua annual stock of name, dan yang ketiga daily stocking. Kemudian untuk selanjutnya, kapan kegiatan stock of name dilakukan? Jadi kegiatan stock of name biasanya dilakukan setiap akhir periode, yaitu setiap akhir tahun, triwulan atau 3 bulan, kuartal atau 4 bulan, bahkan setiap akhir bulan, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Kemudian, apa saja sih prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan stock of name? Di sini ada 7 prosedur dan langkah-langkahnya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah persiapan stock of name, yaitu dengan menghentikan seluruh pergerakan barang, seperti pemberitahuan kepada supplier supaya tidak mengirimkan barang dan pemberitahuan kepada customer sehingga tidak ada transaksi atau pergerakan barang. Kemudian yang kedua, pembagian lokasi stock of name. Jika memiliki lebih dari satu penyimpanan barang atau jumlah barang sangat banyak, maka stock of name harus dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian untuk langkah yang ketiga yakni sebelum pelaksanaan stock of name, pastikan semua dokumen yang dibutuhkan telah terkumpul. Dan langkah yang keempat, lakukan perhitungan fisik dengan cermat dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yang kelima, setelah melakukan perhitungan fisik, yaitu membandingkan data stock of name antara sistem pencatatan dalam pembukuan dengan persediaan yang tersedia. Kemudian untuk langkah yang keenam yaitu membuat laporan stock of name, dan langkah yang terakhir atau yang ketujuh yakni melaporkan hasil stock of name yang telah dibuat. Baik, untuk selanjutnya di sini ada cara dan bagaimana penyusunan stock of name. Saya mengambil contoh dari perusahaan Sunrise Java Computer tentang laporan stock of name pada 31 Desember 2016. Di sini sudah tertera dikerjakan secara Excel ya. Sudah tertera nomor, kode barang, nama barang, kemudian satuan barangnya, harga pokok, harga jual satuan, kemudian persediaan awal, jumlah serta nilainya, penjualan, jumlah nilai, barang masuk, jumlah dan nilainya, kemudian
Dalam sistem pencatatan nilai buku persediaan akhir, di sini ada jumlah dan nilai juga. Tersedia di gudang atau nilai fisik, persediaan di gudang, jumlah dan nilai juga. Kemudian di sini ada selisih kurang atau lebih, tertera jumlah dan nilai juga. Kemudian yang terakhir ya ini ada kolom keterangan. Kemudian selanjutnya input data persediaan mulai dari nomor sampai harga jual secara manual seperti contoh di gambar. Di sini saya mengambil data tentang komputer ya, jelas. Di sini terdapat nomor, kode barang, kemudian nama barang, satuan, harga pokok, dan harga jual satuan. Kemudian, input data persediaan awal masukkan rumus sama dengan G10 dikali S10 untuk mudahnya. Kemudian pada kolom nilai dan rumus sum atau sum H10 sampai dengan H14 pada kolom. Untuk angka jumlah ditulis secara manual. Sudah tertera pada gambar. Di sini untuk rumus G10 dikali S10. Jadi untuk G10-nya ini merupakan jumlah persediaan awal dan untuk E10-nya yaitu harga pokok. Kemudian untuk penjumlahan di sini kita menggunakan rumus sum di mana kita harus blok dan drag dari H10 sampai H14 untuk menjumlah nilai saldo awal. Selanjutnya, input data penjualan untuk kolom jumlah ditulis manual dan pada kolom nilai masukkan rumus sama dengan I10 dikali F10. Untuk kolom total caranya sama dengan yang di atas ya. Kemudian untuk rumus sama dengan I10 dikali F10, keterangan untuk I10-nya merupakan jumlah penjualan dan untuk F10-nya merupakan harga jual satuan. Setelah itu, input data persediaan yang tersedia di gudang atau disebut dengan nilai fisik, angka jumlah ditulis manual sesuai dengan jumlah barang yang ada di gudang. Di bagian ini kita tambahkan kolom tersedia di gudang atau nilai fisik persediaan di gudang. Kemudian kita menggunakan rumus sama dengan O10 dikali dengan E10, di mana O10 merupakan jumlah barang masuk dan untuk E10 merupakan harga pokok. Kemudian setelah itu, setelah semua data telah terinput, maka selanjutnya adalah mencocokkan data, yaitu dengan mencocokkan nilai buku persediaan dengan nilai fisik di gudang. Apabila hasil dari selisih menunjukkan minus, maka disebut selisih kurang dan sebaliknya. Apabila menunjukkan hasil positif atau plus, maka disebut selisih lebih. Kemudian di sini ada beberapa faktor terjadinya selisih kurang atau lebih, bisa jadi barang hilang atau rusak. Dapat diperhatikan pada gambar di bawah ya. Pada gambar yang tertera di slide. Di sini kita masukkan kolom selisih kurang atau lebih. Kemudian kita menggunakan rumus O10 dikurang M10, di mana O10 merupakan jumlah persediaan di gudang atau nilai fisiknya. Kemudian untuk M10 merupakan jumlah persediaan akhir atau disebut sebagai nilai bukunya. Kemudian untuk rumus sama dengan Q10 dikali S10 merupakan Q10 jumlah selisih lebih atau kurang. Kemudian untuk E10-nya merupakan harga pokoknya. Setelah melakukan pencocokan dan ditemukan selisih lebih atau kurang, maka di kolom keterangan ditulis keterangan berdasarkan keadaan barang tersebut. Jika minus atau selisih kurang dikarenakan barang tersebut rusak, maka pada kolom keterangan ditulis rusak. Begitupun dengan selisih lebih yang kemungkinan dikarenakan kesalahan pencatatan, maka di kolom keterangan ditulis salah catat. Dapat diperhatikan pada gambar di slide ya. Di sini sudah ada keterangan di mana barang itu hilang, barang itu rusak, kemudian barang itu salah catat. Kemudian untuk tahap yang terakhir ya, ini dapat dilihat pada slide. Jadi urutan dari nomor, kode barang, nama barang, satuan, harga pokok, harga
jual satuan, kemudian persediaan awal, penjualan, barang masuk, persediaan akhir, kemudian persediaan di gudang, kemudian selisih kurang atau lebih, dan yang terakhir di atas keterangan. Setelah kita menghitung semua perhitungan di awal dan sudah ditemukan semua hasilnya, langsung saja dimasukkan ke dalam kolom seperti ini ya. Jadi jangan lupa untuk menghitung total dari keseluruhan hasilnya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.